Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah yang hari ini mengikuti rihlah ke Bandung bersama Nur Lailatul Rahmah dan tim. Alhamdulillah atas izin Allah kita kembali berjumpa dalam kondisi yang sehat walafiat. Salat beserta salam juga kita sanjungkan kepada kedua hasanah kita Habibana ya Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, anak-anak tercinta, Masya Allah, luar biasa ya, senang sekali kita dipertemukan kembali. Dan hari ini tidak seperti hari-hari biasa. Kita kumpul bukan di masjid, bukan di tempat-tempat yang biasanya kita menuntut ilmu, tapi di perjalanan pun kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pahala yang berlipat ganda ya. Pahala untuk ziarahnya, pahala untuk kita mengunjungi rumah-rumah Allah ya, masjidnya. Kemudian kita juga sepanjang perjalanan mengisi dengan amal-amal baik, menuntut ilmu, bersolawat. Insya Allah ini menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dari hari ke hari terus memperbaiki diri dan terus menimba ilmu serta meningkatkan kualitas diri kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin, juga anak-anak yang saya cintai karena Allah. Terima kasih juga tim ya yang telah mendampingi hari ini. Di awal perjumpaan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa, menjawab pertanyaan tepatnya ya, daripada baik Bapak atau Ibu yang sempat mengatakan kenapa sih Ustazah Nur Laila mengadakan acaranya itu healing ya. Mengatakan kenapa sih acaranya itu adalah rihlah. Jadi begini Ibu bisa lihat alasan kami ya tim Nur Lailatul Rahmah mengadakan kegiatan Go to Jabar kali ini ya, atau Go to Masjid Al Jabar dan masjid-masjid lainnya adalah semata-mata pertama ya, kami ini sebagai para ibu ya, betapa perempuan ini luar biasa ya, betapa sosok perempuan ini sebagaimana digambarkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah dalam hadis ya. Bahkan dalam agama Islam ya, perumpamaan perempuan itu semua yang dinisbatkan indah, sebagai bunga, sebagai rembulan, sebagai matahari, sebagai yang lain-lain lah yang kita sering dengar bagaimana sosok perempuan itu sungguh dieluk-elukan oleh agama kita. Bahkan perempuan itu sampai dibuatkan satu surat khusus oleh Allah, yaitu surat An-Nisa. Gak ada ya surat Ar-Rijal, punten nih bapak-bapak. Lanjut ya, bahwa kemuliaan-kemuliaan itu Allah berikan kepada manusia karena apa? Karena keistimewaan wanita sampai oleh Allah diberikan kemudahan manusia, perempuan-perempuan ini untuk masuk ke dalam jannahnya. Hanya dengan menaati 4 hal, yaitu dia taat pada Allah tentu saja dengan menjalankan sholatnya, puasanya, kemudian dia menjadi sosok istri yang taat terhadap suami dan menjaga kehormatan diri, maka insya Allah seluruh pintu surga Allah bukakan. Namun ternyata dalam proses menjalankan 4 hal yang kadang kita menganggapnya enteng, cuman sholat, cuman puasa, taat sama suami, dan tadi ya menjaga kehormatan diri. Tapi ternyata prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, setiap kali kita akan berusaha melakukan amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, saat itu pula godaan akan selalu datang. Maka tak heran kalau banyak akhirnya masalah, kendala yang berujung pada mungkin bagi sebuah keluarga akhirnya ujungnya adalah berpisah ataupun bercerai. Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia dan anak-anak tercinta jamaah yang hari ini ikut rihlah ke Bandung. Di kesempatan ini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama saling mengingatkan bahwa kita tentu tidak ingin kondisi-kondisi itu terjadi. Kenapa sih kita perlu healing? Tadi pertanyaan awal begitu ya. Karena kita juga manusia. Yang mana manusia itu punya rasa, punya hati. Kalau ada seseorang yang memiliki masalah, kemudian ada perasaan sakit hati, kesel, itu adalah suatu hal yang lumrah. Itu adalah suatu hal yang normal. Namun sekali lagi, kita tentu tidak ingin rasa kesel kita, marah kita, benci kita, ya, baik terhadap orang rumah, tetangga, atau kondisi yang saat ini Allah ujikan kepada kita, ini tentu tidak ingin kita harapkan berkelanjutan. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan terapi ataupun memberikan semacam apa ya, mengobati hati diri sendirilah. Ya.
Kalau kita yang memaknai ataupun mengetahui bagaimana salah satu solusinya, misalkan dengan berzikir, mengingat Allah, ya, kemudian banyak-banyak bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, itu kita pahami, insya Allah memang akan menjadi salah satu solusi. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa dengan mudah melakukan amal-amal soleh tersebut. Karena biasanya sekali lagi, ketika seseorang berniat saja melakukan amal soleh, maka saat itu juga ada waswasil khannas minal jin natiwanas, ya. Ada bisikan-bisikan selalu dari kalangan jin dan manusia untuk mencegah, menghalangi agar manusia tersebut tidak melakukan amal-amal kebaikan tersebut. Akhirnya alih-alih akan terobati hati yang sakit, yang kezal dan lain sebagainya tadi, karena kita tadi ya digoda untuk tidak dekat dengan amal-amal baik yang seharusnya ya sedianya meredam apa yang menjadi kekesalan kita hari itu, maka mungkin kita diperlukan untuk mencari solusi yang lain yang kadang kita tidak terasa bahwa itu adalah ya bagian daripada terapi. Apa itu solusinya? Salah satunya adalah rihlah. Rihlah itu adalah kegiatan yang kadangkala tidak semua orang menyadari ini ada bagian daripada terapi juga. Ya, ataupun membuat kondisi seseorang yang tadinya kurang nyaman karena satu kondisi, kemudian ketika dia rihlah bertemu dengan teman-temannya, kemudian melihat ciptaan Allah yang luar biasa menakjubkan, belum lagi di sepanjang perjalanan mungkin ada cerita-cerita lucu atau cerita-cerita menginspirasi. Ketika kita mungkin cerita tentang kondisi di rumah begini dan begitu, ternyata saudara kita karena kita berkumpul dengan orang-orang salih, akhirnya bukan kita merasa kecil, bukan merasa kita ini adalah orang yang sangat merugi. Ternyata masih ada loh orang-orang lain juga yang memiliki kondisi yang jauh mungkin di bawah kita. Maka ketika kita healing, kenapa sih mak perlu healing? Mak itu perlu bahagia loh. Setuju nggak? Para bapak punten ya. Jadi para mak ini harus bahagia. Ya, kalau emak bahagia, saya jamin kondisi rumah akan terjaga, rapi. Apapun yang rasa yang dirasakan emak akan berpengaruh kepada kondisi rumah. Contoh ya, pagi-pagi. Ibu-ibu yang mungkin masih punya anak kecil nih. Kalau pagi-pagi ibu dalam kondisi bangun kesel, ya mungkin punya masalah belum terselesaikan ketika mau tidur ya dengan suami ataupun dengan apapun itu, maka ketika terbangun hati kesel, muka udah kayak tanggung bulan, gak ada senyum-senyumnya. Anak datang, mama aku mau mandi, udah gede, sana mandi sendiri. Wah, belum apa-apa udah kena semprot. Kemudian si ayah datang, ma mau kopi, bikin sendiri. Wah, gaya. Akhirnya suami bikin kopi sendiri. Gak usah nyanyi ya bu, kopi sendiri. Nah selanjutnya, tapi beda kalau ibu sudah bahagia. Ibu bahagia, hatinya ceria. Apa yang terjadi? Bangun mungkin dia dengan hati yang berbunga-bunga. Anak-anak, ma aku mau mandi, minta anak mama mandi pakai air hangat atau air dingin. Bisa mandi sendiri sayang. Nah beda kan sapaannya. Si bapak datang, ma pengen ngopi pak, mau pakai susu gitu ya, atau kopi asli. Jadi artinya respon yang diberikan oleh seorang ibu yang bahagia itu berbeda dengan ibu yang sedang kondisi hatinya tidak menentu. Maka itu salah satu jawaban kenapa emak-emak itu perlu healing ya, karena fungsi dan peran emak itu sangat luar biasa loh para ayah ya, jangan salah. Dalam agama Islam saja dikatakan bahwa ibu itu itu madrasatul ula, madrasah atau sekolah yang pertama. Bagaimana rupa dan bentuk anak kita ke depannya, apa yang kita tanam itu yang akan kita panen ya. Ibu juga dikatakan bagaikan tiang dari apa yo, bukan agama ya, agama adalah sholat. Ibu adalah tiang negara. Sebagaimana kita ketahui, bangunan ini ya, bangunan yang di rumah kita itu bisa kokoh berdiri itu bukan karena atapnya yang hebat, tapi tiangnya yang kuat. Para ibu, mama hebat, insya Allah luar biasa, barakallahu fikum. Kita oleh Allah diciptakan sebagai perempuan, ini adalah suatu hal anugerah. Kita ini
adalah sosok yang juga menentukan bagaimana bangsa ini ke depannya. Ketika seorang perempuan kita kuat dan kokoh diberikan tiang tadi, niscaya bangunan pun akan kokoh. Bagaimana atap itu akan kuat dipikul, akan kuat tetap berada karena memiliki tiang yang kuat dan kokoh. Begitu pula kondisi bangsa dan negara kita. Kalau negara kita memiliki perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang kuat, kokoh, tidak tergoyahkan, dia punya pendirian yang kuat, dan karena satu tujuannya adalah Allah, niscaya walaupun banyak godaan, halangan, tantangan, Masya Allah ya Ibu, yang kita tinggal di masa sekarang ini, bukan lagi generasi Z, Y, milenial dan lain sebagainya, tapi sudah Masya Allah zaman kekinian ini kita memerlukan sekali ya, bukan sekedar imun yang kuat, tapi juga tadi semangat yang kuat, dan tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas diri, mengupgrade diri kita dan keimanan kita, agar kita tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan dunia yang semakin merajalela. Merajalela tuh. Saya lanjut. Jadi kembali, Ibu bisa lihat yang saya ceritakan Allah, maka dari itu saatnya kita para perempuan hebat yang alhamdulillah hari ini Allah izinkan hadir dalam jamaah Rihlah ke Bandung ini, yuk sama-sama kita kembali ingatkan pada diri kita masih punya PR, kita masih punya tanggung jawab terhadap Allah sebagai tiang negara, bagaimana membentuk bangsa dan negara ini. Salah satunya besok ya, Ibu bisa lihat, jangan lupa pemilu tinggal di depan mata. Tanggal 14 Februari 2024. Jangan sampai kita memilih pemimpin hanya karena dirayu-rayu, apalagi rayuannya cuma selembar kertas merah, kertas biru, sembako, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ketika kita memilih pemimpin masih hanya karena itu, waspadalah, waspadalah. Apakah kita ingin terulang 5 tahun ke depan dalam kondisi menderita, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Tentu kita tidak harapkan. Maka mulai saat ini yuk kita sama-sama mengedukasi diri kita untuk memilih pemimpin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, karena yakinlah ketika yang terpilih orang-orang yang berakhlak baik, yang berjuang untuk Allah, maka dia akan amanah. Dia ingin kemenangan itu juga dinikmati. Mereka berjuang bersama rakyat, mereka menang bersama rakyat, maka bahagianya pun akan bersama rakyat. Bismillah ya Bu ya, bersama kita bisa wujudkan pemimpin yang akan membawa perubahan bangsa ini menjadi lebih baik. Dan insya Allah mak-mak, itulah pentingnya kenapa kita healing. Kita harus bahagia, biar keluarga kita juga sejahtera. Siap memiliki keluarga sejahtera? Baik, siap. Insya Allah dengan niat dan ikhtiar yang kuat, insya Allah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, pribadi-pribadi yang lebih baik. Selamat berhealing-healing. Insya Allah pulang dari sini kita lebih bahagia, lebih happy, keluarga pun akan sejahtera. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.